Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, puji dan syukur marilah senantiasa kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas ketaatan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan yang pasti semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Melanjutkan pembahasan tentang hadis arba'in, yang hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga, karena kalau hadis yang kedua itu terlalu panjang, tidak cukup banyak waktunya kan gitu. Al-hadis tsalis, hadis yang ketiga akan Islam, rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, katalah ia, sami'tu telah mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam, dibangunlah Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah syahadat, persaksian tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan melaksanakan sholat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan melaksanakan haji di Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Rawah Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslimun. Rawil hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kalau kemarin hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sekarang anaknya yang meriwayatkannya tentang niat kemarin ya. Kemudian nasabnya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab wa yukani bi Abi Abdurrahman. Namanya adalah, nasabnya itu Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, dan diberikan kunyah. Kunyah itu julukan bapaknya siapa, kayak gitu. Jadi kalau bapaknya Qasim ya Abul Qasim. Kalau bapaknya Abdurrahman berarti Abu Abdurrahman. Kalau bapaknya siapa gitu kan dikasih Abu. Sama juga dengan Ibnu, itu juga yukani apa kunyah. Ibnu Sholah, terus Ibnu siapa gitu, Ibnu Budi bisa, kemudian Ibnu siapa gitu, anaknya Pak siapa, itu namanya kunyah. Ada juga yang ngasih kunyah-kunyahan, orang-orang tua ada gak jelas ya, ada namanya Abu Janda juga, kan juga mungkin ya kan, bapaknya para janda. Nah ya kayak gitu-gitu lah. Itu namanya kunyah. Jadi di tradisi Arab itu ada 3 sebutannya, ada kunyah, lakop, sama siapa yang lupa namanya, lakop, kunyah, dan satu lagi saya lupa. Pokoknya lakop itu julukan-julukan, kunyah itu nama-nama yang disandarkan ke orang tua atau anak, biasanya seperti itu. Nah ini kebiasaannya seperti itu. Di Indonesia namanya agak jarang dipakai ya, dan beberapa ustadz ada yang pakai Abu Usama dan sebagainya, tapi di Indonesia sangat jarang. Nama orang ya nama orang aja, nggak pakai nama bapaknya. Ummu Zainab bintu Maghdum, berarti istrinya Umar bin Khattab ini. Islamuhu, kapan dia Islam? Aslama shaghiran ma'a abihi. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, otomatis anaknya ikut masuk Islam. Nah, di zaman sekarang nggak seperti itu ya. Ada orang yang bapaknya sudah masuk Islam, tapi anaknya belum, karena bilangnya biarkan anak saya menemukan Islam itu sendiri dan lain sebagainya lah gitu. Jadi hadis itu banyak kayak itu. Wakilah fisana di asal sati minal bi'sati. Dikatakan tahun ketiga setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi.
fi Makkah wa hajara ila Madinah. Waktu itu masih berada di Makkah, kemudian ikut berhijrah ke Madinah. Amaluhu, di antara yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini adalah istadzana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Pada suatu hari ada jihad itu, si Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar kecil ini dia meminta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah saya ikut perang dong. Nah gitu, kira-kira kayak gitu. Yaum Badrin wa Uhudin, pada perang Badar dan Uhud. Falam yu'dillahu, tapi Rasulullah SAW tidak memberikan izin kepadanya. Falam yu'dillahu, tidak memberikan izin. Li sigori sinnihi, karena kenapa? Masih kecil. Jangan ikut perang dulu, takutnya ngerepoti kan gitu, barangkali. Sama kayak kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ketika saya disuruh jihad ke Palestina gitu contohnya, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut ngerepoti gitu loh. Kita nggak punya ilmu peperangan, tiba-tiba pengen perang aja gitu lah. Ini jangan kayak gitu. Jadi tetap harus ada ilmu perangnya. Kecuali nanti sebelum berangkat dilatih dulu cara menembak, cara ngisi peluru, cara bertahan dan sebagainya, baru berangkat. Tapi jangan tiba-tiba diajak orang kayak kita berjihad di mana lah gitu, terus kemudian ikut aja. Orang-orang sih kayak gitu ya. Diajak jihad ikut, diajak jihad ikut. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan lagi, perlu dipertimbangkan lagi. Perang itu tidak sesederhana kita main game. Ya kalau kita main game perang itu ya tembak-tembak enak, ada pencetannya, tombol nembaknya itu ada pencetannya. Belum lagi yang ada recoilnya itu harus diatur lagi. Itu aja udah susah. Ini main-main game tahu, anak-anak udah sekarang pasti tahu. Nah ini apalagi yang beneran. Kadang beratnya senjata itu bisa sampai 10 kilo. Sniper tembakan laras panjang yang buat tembak helikopter itu bisa sampai 50 kg. Nah bayangkan kalau tanpa latihan khusus kan jadi ngerepoti kan. Ambilin peluru, disuruh ngambil peluru yang buat senjata ini malah dibuat senjata yang lainnya, itu ngerepoti. Jadi kalau ada ajakan perang ke Timur Tengah gitu, doktrin-doktrin jihad seperti itu, lah perlu kita dalami lagi gitu ya, perlu diperhatikan lagi. Tidak semudah itu gitu. Jihadnya kita sebagai orang Muslim sekarang dia beribadah. Jihadnya kita sekarang kalau masih mampu mencari ilmu, cari ilmu. Yang bapak-bapak menafkahi, yang ibu-ibu mendidik anak di rumah, itu semuanya dihitung jihad semua. Ya, jadi nggak perlu harus perang dan perang itu. Kecuali kalau kita memang diserang sekarang di umpamanya ya, Indonesia ini diserang. Kemudian ada wajib militer kita ikut, itu nggak apa-apa, karena ada pelatihan dulu, akhirnya kita perang seperti itu. Wajah seru bil jihad fi ghazwatil Khandaq. Nah, setelah dikira umurnya sampai ketika perang Khandaq itu baru diizinkan oleh Rasulullah SAW wasyadda jami'al ghazawat. Kemudian sejak itu banyak yang peperangan yang diikuti oleh Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ini. Wa kana min fuqaha'il sahabat, di antara sahabat yang paham fikih, yang paling cerdas. I'tamara alfa marratan, melakukan umrah 1000 kali. Yang namanya orang Arab ya kan, dekat Mekah, umrah tinggal keluar, umrah gitu 1000 kali. Kalau kita bayarnya sekarang 30 jutaan gitu, ya nabung aja dulu kan gitu ya kan. Entah dari mana datangnya, pokoknya niat aja dulu. Wa hajja sittina marrah, melakukan haji 60 kali. Hajinya 60 kali, berarti 60 tahun ya. Setiap tahun melakukan haji selama 60 kali. Wa ataq al-raqabah, membebaskan sekitar 1000 budak. Sifatuhu, perilakunya, sifatnya, karakternya, arsala ilaihi Muawiyah mi'ah alf dirhamin. Muawiyah pada waktu itu pernah memberikan 100 dirham. Ya kira-kira banyak lah gitu pokoknya ya. Pasti miliaran sampai miliaran. Fa'anfaqaha kullaha. Kemudian dari dirham yang dia dapat itu sekitar 100 dirham. Jadi miliaran lah pokoknya. Nanti kita ambil 3 miliar gitu ya. Semuanya diinfakkan tanpa diambil sama sekali. Oke, nah inilah kembali ya. Kemarin bapaknya itu kalau menginfakkan separuh hartanya untuk jihad ini, ketika ada hadiah dari Muawiyah 100 dirham,
langsung 100.000 dirham, maaf 100.000 dirham itu kemudian diinfakkan semuanya. Nah, jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa yang mau menyejahterakan umatnya, menyejahterakan orang sekitarnya, ya kayak gini lah. Fi sabilillah fi nafsi sanati. Jadi pada waktu itu pula langsung diberikan untuk berjihad. Wa kana mula zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaassisan bihi fi aqwalihi wa af'alihi syahidu tamassuk bis sunnah qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah rajulun shalihun yajtanibul futun hafizul Quran kullahu wa kana katsirur riwayat lil hadis lahu alf wa sittumi'ati wa sarafin haditsan. Seorang Abdullah bin Umar ini suka bermulazamah, belajar lah gitu gamanya, kalau itu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari situ memiliki fondasi yang sangat kuat dalam keagamaannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya itu kuat semuanya, berdalil semua berdasarkan apa yang dilihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia sangat berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana enggak, gurunya sendiri yang dari kecil sampai dewasa, bahkan mungkin sampai Rasulullah meninggal bersamanya terus, tentu saja tamasuknya, berpegang teguhnya pada sunnah itu akan sangat kuat. Rasulullah SAW sampai menyatakan bahwasanya Abdullah bin Umar ini adalah seorang laki-laki yang soleh, menjauhi fitnah-fitnah. Nah, kalau sekarang banyak anak-anak muda yang fitnah itu bukannya dijauhi malah dicari kan gitu. Cobaan-cobaan, godaan-godaan itu malah dicari, wanita-wanita dicari, kemudian dan lain sebagainya malah didatangi. Kadang kita nggak pengen didatangi sendiri sama fitnah itu lewat gadget kita. Ya, zaman fitnah, zamannya fitnah sekarang ini ya. Nah, kalau Abdullah bin Umar bukan, nggak seperti itu, dijauhi. Paling kalau Abdullah bin Umar hari ini hidup di zaman ini nggak punya HP kayaknya, menjauhi fitnah kan gitu. Hafizul Quran kullahu, menghafal Quran, hafal Quran semuanya 30 juz. Wa kana katsirur riwayat hadis, banyak riwayatkan hadis sekitar 1630 hadis. Yaqumul lail, salat malam, zahidan fid dunya wa radiban fil akhirah. Zuhud di dunia. Jadi zuhud di dunia itu berarti tidak cinta dunia, meletakkan dunianya hanya di tangan. Bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tidak. Jadi jangan dikira Bapak sekalian, orang-orang zuhud. Kalau memang menurut terminya orang-orang sufi, zuhud itu memang benar-benar meninggalkan dunia sepenuhnya, sampai kadang pakainya itu compang-camping. Tapi kalau menurut Muhammadiyah dalam memaknai zuhud itu tidak cinta dunia. Kita mau sekaya apapun tapi jangan cinta dengan harta kita, dan itu masih disebut dengan zuhud. Dan salah satu indikasi yang membuat umat Islam ini mundur, mohon maaf, itu karena zuhud yang disalahpahami. Zuhud tidak memikirkan dunia. Nah, akhirnya karena tidak memikirkan dunia itu, dunia yang harusnya kita pikirkan malah dipikirkan oleh orang-orang non-Islam, orang-orang kafir, yaitu yang akhirnya yang jaya itu. Kalau kita mau lihat yang masih mempertahankan dunia itu tetap dipegang, akhirnya hampir menguasai, itu sebenarnya Iran. Sampai sekarang itu 30 tahun diboikot oleh Barat tapi masih bisa bertahan. Bahkan sudah mau diserang Amerika pun tidak ada takutnya. Lah itu Iran. Sebenarnya yang bisa kita jadikan percontohan untuk berjuang dan senantiasa kuat keislamannya itu Iran sebenarnya. Di luar itu dia Syiah atau apa, yang jelas tidak terlalu meninggalkan dunia gitu. Kan kalau kita mau lihat ayatnya, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu berupa daral akhirat kan gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kamu itu hidup di dunia. Dunia pun harus diusahakan. Nah, usaha kita di dunia untuk menjadi orang kaya itu tidak ada salahnya. Yang salah adalah menghalalkan segala cara. Untuk kita menjadi kaya kemudian kita korupsi, untuk menjadi kaya kita kemudian mencuri, merampok, ngepet.
pesugihan, penglarisan dan lain sebagainya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ditemu dengan cara-cara yang halal tidak ada masalah. Radhiban fil akhirah wa kana yatawaddu li kulli shalah. Kalau mau sholat senantiasa wudu, selalu wudu kalau sholat. Kira-kira kalau kita mau sholat wudu atau tidak? Wudu ya pasti. Tapi yang dimaksud kan kadang ada orang yang wudunya itu dari maghrib dipakai sampai isya. Kadang ada disebutkan salah satu ulama itu karena beliau senantiasa selalu bertawadhu, berhadapan dengan ilmu, menulis terus belajar terus dari malam sampai pagi itu yang dipakai wudunya. Jadi wudu isya dipakai sampai subuh. Karena nggak tidur, jadi duduk sambil nulis sambil belajar, wudunya itu masih terjaga sampai subuh. Akhirnya sholat subuh dengan wudu yang masih dengan sisa wudu yang di isya itu. Jadi boleh seperti itu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Kalau mau sholat wudu lagi senantiasa memperbaiki wudunya. Syadidul khauf minallah, sangat takut kepada Allah. Yang zaman ini kayaknya sudah mulai pudar ya, orang-orang itu sudah. Yang Rasulullah kulli amalin yudkhiluhul jannah mahabban linnas. Selalu mengusahakan segala sesuatu yang bisa membuatnya masuk surga. Amalan-amalan itu sebisa mungkin dia lakukan. Lihat orang susah ditolong, sholat dilaksanakan, puasa apalagi, kan kayak gitu. Mahabban linnas, cinta manusia, cinta warga sekitarnya, cinta tetangganya, cinta orang-orang sekitarnya. Nah ini saling mencintai ini perlu kita tumbuhkan pula karena itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Jangan kalau ada saudaranya, tetangganya yang punya nikmat baru, mobil baru, apa baru gitu terus kita iri, kemudian ngerasani dan sebagainya, jangan seperti itu. Itu bukan akhlak Islam. Kalau ada saudara kita dapat nikmat, kita ikut senang. Toh nanti juga kita kecipratan walaupun sedikit-sedikit mah, yakin ya. Jadi jangan sampai ada iri lah. Kalau iri karena kekayaannya nggak apa-apa, terus kita iri pengen jadi kaya berinfak, lah situ. Kalau mau kaya bersedekah, iri kayak gini nggak apa-apa. Karena iri yang buruk itu ada dua. Orang yang punya ilmu termasuk Al-Quran kemudian senantiasa dibaca, ilmunya diamalkan, dan orang yang kaya kemudian menginfakkan ke harta kekayaannya itu. Tapi kalau cuma nimbun tok, nggak usah diiri nih kayak gitu ya. Kadang juga sumber-sumbernya nggak jelas. Tufiya di Makkah sana salah satu sabarin au arba'in hijriyah wa umruhu arba'ah wa samanun aman. Meninggalnya di Mekah tahun 73 atau 74 Hijriah, umurnya waktu itu 84 tahun. Ma'anil mufradat masuk ke hadisnya, bunya yaitu as-sasa usisa, dibangun, bunyan Islam. Islam itu dibangun. Ya ibaratnya bangunan. Jadi hadis ini itu menjelaskan kepada kita Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Kalau Imam An-Nawawi itu menjelaskan bangunan ini dibangun atas 5 pondasi atau 5 unsur ya. Unsur lah, 5 unsur. Yang pertama itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini menurut Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini dijelaskan sebisa mungkin kita sekali lah itu mengucap syahadat ini dengan penuh keyakinan ya, dengan penuh keyakinan. Walaupun lahirnya sudah Islam, tetapi tetap dianjurkan untuk bersyahadat. Karena apa? Yaitu tadi karena sebagai fondasi kita dalam berislam. Kemudian iqamis sholat, melaksanakan sholat. Kenapa melaksanakan sholat? Sholat itu kalau disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Berarti sholat itu tiang agama. Kalau kita ibaratkan Islam sebagai bangunan itu harus ada tiangnya. Kalau tanpa tiang, dipastikan bangunan itu akan rubuh. Gitu ya. Karena kemarin ada kasus di Jakarta atau di mana ya, saya lupa, ada video itu beredar, ada tembok itu runtuh gara-gara apa?
konstruksinya salah. Harusnya setiap berapa meter, sekitar 3 meter atau 1,5 meter itu ada cor-coran yang bentuknya kayak tiang itu untuk menjaga batu bata yang di tengahnya supaya tidak ambruk. Nah kemarin itu sepanjang 10 meter atau lebih ya, temboknya itu nggak ada rangka seperti itu, akhirnya dia runtuh. Ini sama seperti itu pula Islam. Sholat sebagai tiang agama hendaknya kita tegakkan terus. Kalau tanpa sholat, agama kita bisa runtuh, keislaman kita bisa runtuh. Kalau kita mau lihat seberapa besar sholat ini menjadi ukuran dari keislaman kita, para ulama itu menjelaskan meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu itu bisa menjadi dosa yang besar, dosa terbesar yang pernah ada, lebih besar daripada membunuh, berzina dan lain sebagainya. Yang paling besar itu sholat, meninggalkan sholat maksudnya. Nah, bahkan orang yang mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib dihukumi kafir. Ya, jadi kalau kita umpamanya ketemu teman kita, ketemu kenalan kita yang tidak sholat, itu jangan dihukumi kafir. Tapi kalau kamu tanya, kenapa kamu kok nggak sholat zuhur? Allah nggak wajib ya, santai main. Nah kayak gini-gini tuh dia sudah termasuk kafir. Berusaha pulang kan gitu. Nah itu sekuat itu Islam sebagai iman, sebagai tiang. Bangunan tanpa tiang itu akan roboh. Ini aja contohnya yang di tengah ini tiang tanpa Masjid Al-Furqan tanpa tiang satu ini, ya. Ini kayaknya nggak kuat-kuat banget itu, roboh kayaknya Mas. Nah itu kayak gitu juga. Sholat itu ini Islamnya ya Masjid Al-Furqan ini harus dibangun dengan kuat. Imamnya itu harus kuat, tiangnya itu harus kuat. Setidaknya sholat 5 waktu ini loh, setidaknya. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya ya salah satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu ketika aku sudah melaksanakan sholat yang wajib, ya, melaksanakan atau menghalalkan segala sesuatu yang halal dan mengharamkan segala sesuatu yang haram, apakah aku bisa masuk surga? Jawabannya Rasulullah, nah bisa. Hanya dengan sholat 5 waktu dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Itu sepenting itu kita dalam melaksanakan sholat. Nah tentu sekarang momen yang bulan Ramadan kita biasakan sholat 5 waktu, yang belum 5 waktu kita biasakan 5 waktu, yang sudah terbiasa kita biasakan jamaah. Nah, itu supaya memperbesar kemungkinan sholat kita diterima pada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hadal hadis al-azim yusawwiruddin baitan syamikhan lahu khamsatu arkanin yajibu ala kulli muslimin yuriya yafuza bi sa'idati dunya wal akhirah al muhafadzah ala iqamatiha li'annahu yasaqata ruknu hadamal bait. Nah ini tadi, orang yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebahagiaan dan di dunia dan akhirat, laksanakan rukun Islam ini. Gampang kok. Sholat terlaksanakan. Besok zakat ya, bentar sebelumnya syahadat sudah kita ucapkan. Sholat di sini kita sholat ya kan. Sholat isya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kita kerjakan aja, sudah itu aja dulu gitu ya. Habis itu zakat, besok kita mau di akhir-akhir Ramadan pasti di masjid-masjid itu banyak yang menyediakan atau memberikan fasilitas untuk berzakat, itu yang wajib ya dilakukan. Terus haji ini dilaksanakan kalau mampu, tapi harus ada niat dari dalam diri kita. Jangan sampai kita nggak ada niatan untuk haji, tidak haji karena bilang saya kayaknya nggak mampu di haji. Nah itu jangan seperti itu pesimis ya. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah jadi kita tetap niatkan di dalam hati kita untuk berhaji. Entah kapanpun itu, entah bagaimanapun caranya, pokoknya kita niatkan untuk berhaji. Itu tanda kita mau, atau tanda keislaman kita itu berniat untuk berhaji itu. Ya. Maka disebutkan dalam hadis ini, memang hadis ini menyebutkan urutannya itu syahadat, sholat, zakat, haji baru puasa. Tetapi dalam prakteknya puasa itu didahulukan
Makanya kita ketika anak-anak kecil itu diajarkan kan rukun Islam itu 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Karena memang haji ini ada istitoah, ada kemampuan di sana, harus ada kemampuan. Dan kemampuan ini yang dimaksud dengan kemampuan bukan hanya kemampuan finansial saja, tetapi juga kemampuan fisik. Karena haji itu ya olahraga ya. Saya belum pernah ke sana. Kalau melihat cerita kemarin bapak saya alhamdulillah sudah ada kesempatan ke sana walaupun hanya umroh. Memang putarannya tawaf maksudnya. Tawaf itu benar-benar panjang. Apalagi semakin keluar itu kan semakin panjang ya, semakin jauh dari Ka'bah semakin panjang. Nah itu tentu persiapan fisiknya juga harus prima, harus kuat gitu. Makanya beberapa konten kreator yang suka rally culture itu ya, rally culture itu biasanya bilang, kenapa sih harus lari-lari? Untuk persiapan haji, untuk persiapan keluarga, ya kayak gitu. Jadi istitoah, kemampuan itu bukan hanya kemampuan finansial, tapi juga kemampuan fisik yang harus dipersiapkan. Al-Islam yang dimaksud dengan Islam itu adalah al-idgham wal-ittiyad, tunduk dan patuh. Kepada siapa? Kepada Allah, bukan pada yang lainnya. Atau minimal pada Rasulullah. Wa may yuti'ir Rasulullah faqad ata Allah. Orang yang taat patuh kepada Rasulullah, memposisikan Rasulullah sebagai Rasul, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah-sunnah yang sudah dipastikan kesahihannya, kemutawatirannya harus kita ikuti. Kalau kita mengingkari sunnah-sunnah tersebut, hadis-hadis tersebut, perlu ditanyakan, itu agak keislamannya itu meragukan. Jadi kalau sudah ada hadis sahih kita ikuti. Kemudian secara bahasa, secara istilah yang disebut Islam itu ada al-id'anu wal intiyadu lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ilmin min nabiyyin bidururah. Jadi yang disebut dengan Islam itu adalah tunduknya kita, patuhnya kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa ilmu pengetahuan dari agama apapun itu. Kalau dari Rasulullah maka harus kita ikuti. Bidururah kalau dalam bahasa, dalam keilmuan itu, dururah itu adalah keilmuan yang sudah nggak usah dibuktikan lagi. Itu semua orang sudah iya, 1 tambah 1 2. Semua orang percaya dan semua orang tahu. Maka seperti itu pula ilmu agama yang dibawa Rasulullah. Semuanya benar, semuanya dari Allah, semuanya disampaikan melalui Jibril. Dan ini harus kita percaya seperti itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti. Nah tapi tentu yang membedakan itu nanti hadisnya ini do'if ataukah maudhu atau seperti apa, itu beda pembahasan lagi. Kalau kita sudah mengenai hadis sahih, nah kita ikuti hadis tersebut. Kemudian ma'istafadu minal hadis, apa sih yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, Islam itu adalah akidah dan amal. Islam itu adalah akidah dan amal, ya. Tidak cukup hanya dengan keyakinan, harus dibarengi dengan amal yang tadi, keyakinan itu. Kemudian as-shalatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Islam itu memiliki rukun-rukun berupa i'tiqad, berupa keyakinan, kemudian amal perbuatan, dan juga mengeluarkan harta. Jadi berislam itu tidak hanya keyakinan dan amal saja, tapi harta itu juga harus kita gunakan, yang melalui apa? Sedekah dan zakat. Kemudian ada juga yang perlu sedekah, perlu uang, juga perlu jasa tadi, haji. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, Islam ini adalah bangunan yang tentu perlu kita jaga, dan fondasi-fondasinya itu dengan 5 tadi. Yang paling penting sholatnya, jaga sholat kita, insya Allah agama kita kuat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita berbuka, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal, menerima puasa kita selama 1 hari ini, termasuk orang-orang yang telah memberikan donasinya ke Masjid Al-Furqan ini berupa takjil, makanan-makanan ini untuk memberi kita puasa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hina 'alaina fi syaratil maut wa najata minan wal 'afwa 'inda hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, terimalah amal-amal yang telah kami lakukan kepadamu ya Allah ya Karim. Ya Allah, terimalah donasi dari para muslimin, dari Ibu Alfa, Ibu Jilhana, Ibu Adi, Ibu Tati, Ibu Intan, Ibu Eka Yuli, Ibu Diryadi, Ibu Effendi, Ibu Tarjiun, Ibu Parakjiun. Ya Allah, terimalah sedekah dari mereka, berilah balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Luaskanlah rezekinya dengan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan di sisimu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah dosa dan kesalahan kami semua yang hadir di majelis ini. Ampunilah dosa orang tua kami, para pemimpin kami dan saudara-saudara muslim kami lainnya. Panjangkanlah umur kami, lapangkanlah, luaskanlah rezeki kami. Akhirkanlah hidup kami dalam husnul khotimah dengan ridhaan dan mendapatkan ridhamu. Ya Allah, Tuhan memberi rahmat demi kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Kami mohon dan menggantungkan harapan hanya kepadamu. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.